Pak Ferry maksudnya datang sini memang sudah niat mau bersahadat. Apakah ada yang perlu didiskusikan dulu, Pak? Kayaknya enggak. Atau mungkin ada pertanyaan? Ada yang mau ditanya. Oh, itu yang mau tanya kan. Sebelum bersahadat? Ya, kalau nanti udah jadi Muslim, kan keluarga saya banyak Kristen. Nah, itu nanti apa boleh kok kalau saya mengucapkan Selamat Natal atau bagaimana? Gini Pak, kalau mengenai mengucapkan Selamat Natal, itu ada perbedaan sedikit antara ulama. Kalau ulama-ulama yang ada di negeri atau di negara yang banyak Kristennya, Islamnya minoritas, itu mereka masih berpendapat boleh mengucapkan Selamat Natal tapi dengan catatan khusus gitu. Catatan khusus itu artinya harus menjaga akidah, tidak mempercayai Tuhan yang lahir yang disembah oleh orang Kristen. Hanya sebatas hubungan kemanusiaan gitu ya. Toleransi gitu ya. Ya, tapi kalau di negara yang Islamnya mayoritas, ulama menyatakan tidak boleh mengucapkan Selamat Natal. Itu Pak bedanya. Nah, Indonesia kan negara mayoritas Islam. Ya, jadi kita mengikuti fatwa ulama di Indonesia yang tidak boleh mengucapkan Selamat Natal. Kalau di Mesir boleh karena memang di sana Kristen banyak gitu, Pak. Di Amerika ya mungkin boleh karena Islam adalah minoritas di sana. Gitu. Tapi nanti kalau itu bagaimana? Kenapa? Ya kalau mau ngasih Selamat Natal itu bagaimana? Ya nggak usah, nggak perlu. Selamat merayakan aja. Kalau mau pakai selamat merayakan saja. Selamat merayakan. Beda nggak Pak? Selamat Natal ya, sama selamat merayakan Natal ya gitu. Beda nggak Pak artinya? Saya pernah kayak begitu kok ke mama. Merayakan apa ya memangnya mama kamu ini? Dia bilang selamat merayakan Natal. Terus ada merayakan Natal. Iya, Gitu. selamat merayakan hari Natal gitu. Natal gitu. Cuman kita mengucapkan selamat untuk mereka yang merayakan Hari raya ya. bukan mempercayai Natalnya, bukan selamat Natalnya gitu, tapi selamat merayakan Natalnya. Selamat Natal ya, Pak, jangan gitu. Kalau saya mengucapkannya, kalau harus ya, terpaksa saya mengucapkannya selamat merayakan hari Natal. Gitu. Saya tidak mengucapkan selamat Natal. Gitu. Tapi sebisa mungkin saya tidak mengucapkan. Berarti jangan bertemu. Memang sudah jarang sih. Kalaupun ketemu juga saya tidak mengucapkan apa-apa. Gitu. Sekarang pertanyaan juga gini Pak. Orang Kristen nanti ada yang bilang, itu kan cuma ucapan. Iya kan? Kita balikin, ya udah coba ucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kan itu cuma ucapan. Mereka mau nggak? Pasti nggak mau Pak. Hanya ucapan kan, tapi mereka nggak mau. Sama juga. Ketika orang Kristen tidak mau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, buat mereka itu adalah pernyataan iman. Ketika kita mengucapkan selamat Natal juga seolah-olah kita juga menyatakan iman. Tapi kan itu cuma hari aja, hari raya perayaan doang. Kayak sama Idul Fitri gitu Betul, kan. betul itu kan perayaan Pak. Tetapi ketika mengucapkan selamat Natal itu kan ada maknanya Natal itu. Apa Natal? Natal siapa? Kan Natal tuh hanya orang Kristen. Nah, ketika kita mengucapkan selamat Natal, kita menjadi seolah-olah percaya bahwa Tuhan itu bisa lahir, Pak. Gitu. Itu yang nggak boleh. Buat kita ulama yang di Indonesia, yang mana Islamnya mayoritas. Kalau Islamnya minoritas di negara lain, ulama masih membolehkan, tapi harus dengan catatan bahwa kita harus menjaga akidah kita tidak mempercayai Tuhan itu bisa dilahirkan. Gitu. Hanya sebatas hubungan kemanusiaan atau hubungan sosial gitu lah Pak. Kalau di tempat yang Islamnya minoritas. Kalau di tempat yang seperti Indonesia, Malaysia, Islam mayoritas, ulama menyatakan tidak boleh. Ada itu Pak? Ada Pak, ada. Ada, bahkan MUI dari dulu udah menyatakan begitu. Dari zamannya Tapi Buya waktu saya lihat di Google, kok ada yang ya membolehkan. Memperbolehkan. Biasanya yang ngomong membolehkan pasti lulusan Mesir Pak. Oh gitu. Biasanya gitu. Ya. Nah, sekarang kita gini Pak, apakah kalau kita tidak mengucapkan selamat Natal kepada keluarga kita yang Kristen terus kita itu bekas keluarga? Kan tidak. Apakah ada bekas ayah atau bekas ibu? Kan tidak juga. Jadi ucapan Natal itu malah sebenarnya buat kita beresiko
Jangan sampai kita tergelincir lagi gitu Pak. Kita sudah mengaku Islam, tapi dengan ucapan kita tergelincir, sayang gitu loh. Ibadah kita nanti bisa hilang semua. Jadi kita pengaruh ke situ ya. Iya. Kita tetap harus menjaga hubungan baik dengan keluarga walaupun mereka beda keyakinan. Kita tetap harus menunjukkan kasih sayang kita, hormat kita kepada orang tua kita walaupun beda keyakinan. Bahkan kita tidak boleh menolak perintah dari orang tua kita selama perintah itu tidak untuk maksiat, kita tetap harus mengikuti, menuruti, Pak. Bahkan di Islam, Pak, di Quran malah disebutkan. Kita nggak boleh menjawab orang tua kita dengan cuman gitu aja nggak boleh. Cuman loh Pak, nggak boleh Pak. Apalagi menolak perintah. Selama perintahnya tidak untuk maksiat ya Pak ya. Maksiat itu bisa suruh ke gereja, gitu-gitulah. Nanti ibunya minta tolong, beliin roti misalnya. Ibu, wah nggak boleh itu Pak. Itu sudah melanggar perintah Allah Pak itu. Gitu. Justru Bapak sudah jadi Muslim, Bapak harus bisa tunjukkan ke keluarga. Nih, akhlaknya Muslim tuh begini. Kita toleransi hanya untuk ibadah. Tapi untuk akidah tidak ada toleransi. Tapi bukan berarti kalau kita tidak ada toleransi untuk akidah terus kita harus bermusuhan dengan mereka. Enggak. Justru kalau di Islam Pak, rumah Bapak, di sekeliling rumah Bapak, ada orang Islam maupun yang bukan Islam, kelaparan, 40 rumah nih Pak, kanan kiri nih. Ada yang kelaparan, Bapak yang dosa. Loh, kok bisa? Ada begitu. Kalau sampai tetangga kita ada kelaparan, kita yang dosa Pak. Walaupun orang itu bukan Islam. Artinya apa? Bapak orang Islam harus memperhatikan tetangga Bapak. Kalau ada yang kelaparan, Bapak harus kasih makan. Peduli gitu ya? Peduli. Gitu. Sama seperti kalau kita punya keluarga, dalam keluarga, lingkungan keluarga, atau terdekat lah ya. Kalau ada yang susah, kan harus dibantu lebih dulu ya. Ya, susahnya yang bagaimana? Maksudnya yang maksudnya yang pokoknya yang susahan yang kayak Bapak bilang. Kan sampai nggak makan. Ya, harusnya kan dibantu dulu, bukan anak yatim yang didahulukan. Yang paling penting adalah di lingkaran satu, keluarga kita. Baru lingkaran yang lebih besar lagi. Itu yang namanya habluminanas Pak. Hubungan kita dengan manusia lain. Bapak sebagai orang Islam, sholat nggak pernah bolong, tahajud nggak pernah telat, misalnya nggak pernah lalai, sodakoh dan segala macam. Tapi kalau hubungan Bapak dengan manusia lain, termasuk yang bukan Islam, tidak baik, Islam Bapak cacat. Ada hubungan dengan Allah namanya habluminallah. Ada hubungan dengan manusia namanya habluminanas Pak. Habluminallah kita bagus, sempurna misalnya. Tapi habluminanas kita ada kecacatan. Udah cacat Islam kita. Justru itu malah yang tidak dilihat sama orang yang bukan Islam. Nggak usah sama manusia Pak. Sama binatang aja kita harus punya. Ada aturannya. Di Islam kita boleh menyembelih binatang untuk kita makan, konsumsi. Cara nyembelihnya aja ada aturannya. Nggak boleh sampai binatang itu ketakutan lihat golok kita. Sampai begitu Pak Islam ngaturnya loh coba. Goloknya harus diasah setajam mungkin supaya tidak membuat binatang itu kesakitan atau menderita. Sampai begitu coba ngaturnya. Ada nggak Pak di Bible gitu? Nggak ada. Nggak ada kan? Menyembelih binatang juga harus dengan basmalah. Kalau kita menerima makanan dari orang yang bukan Islam, di mana mereka menyembelih binatangnya tidak dengan basmalah, kita nggak boleh makan Bu. Nah, jadi kita malah menjaga supaya Islam itu kan namanya rahmatan lil alamin Pak. Rahmatan lil alamin itu rahmat buat alam semesta. Jadi bukan cuma buat manusia aja, termasuk alam semesta, termasuk lingkungan, termasuk binatang, termasuk tumbuhan. Buang sampah aja kita diomelin Pak, nggak boleh sembarangan. Ibaratnya gitulah. Ada lagi Pak, mau tanya? Silakan. Ada di sini lupa. Lupa, sampai sini grogi. Minum dulu kalau gitu Pak. Minum dulu. Terakhir kapan ke gereja Pak Ferry? Ke gereja terakhir itu yang Kemarin Natalan. enggak. Natalan? Enggak. Kapan ya? 3 bulan yang lalu. Oh kirain 3 tahun yang lalu.
Nggak, kalau udah nggak ke gereja lama memang kok. Oh, udah lama. Sebelum Iya, udah mamah meninggal. 4 tahunan ada. tahun. Siapa meninggal? Orang Mamahnya. tua, Oh, ya. mama udah nggak ada. Udah Papa nggak masih ada. Papa mama nggak ada. Oh, papa mama udah nggak ada. Oh, jadi saudara aja. Ya semenjak itu. Kakaknya Kristen kok. Hmm. Tapi kakaknya punya anak-anak kan 2. Yang satu Islam. Oh, udah masuk Islam. Enggak, memang Islam dari kecil anaknya. Jadi nikahnya dulu tuh Islam sama Kristen. Oh, Ya. kakaknya Pak Ferry. Jadi Kakaknya Pak Ferry laki-laki. Cewek. Perempuan nikah sama laki-laki Muslim. Islam. Terus cerai. Hmm. Terus sekarang dia kakak saya sama Hmm. nikah sama yang orang Swiss. Hmm. Anak-anaknya ada yang Kristen, ada yang Muslim. Anaknya 2. Oke. adanya Muslim. Adanya saya- Muslim. Tiga bersaudara. Alhamdulillah. Jadi Pak Ferry aja yang ketinggalan gitu. Sering nonton kodon tapi Waduh, saya nonton. nggak pernah ini. Sudah berapa lama Pak nonton video saya? Udah lama ya. Udah ya baru sih, baru 2 tahun mungkin ya. Oh, 2 tahun, udah lama 2 tahun. Ya, Kenapa nunggu 2 tahun Pak baru mau masuk Islam? nggak tahu. Keluarga, Ya, mungkin ya. keluarga. Hmm. Dulu waktu di gereja jadi pekerja gereja atau enggak? Enggak, Anda cuman biasa, jemaat biasa. jemaat yang rajin bayar perpuluhan enggak? Kadang. Oh, kadang. Bu Lita dulu rajin bayar perpuluhan? Oh, rajin. Perpuluhan apa buah sulung? Kalau di HKBP kan gitu pertukaran. Berarti Pak dari kecil Pak Ferry Kristen. Kristen. Silakan kalau ada mau ditanya lagi Pak. Biar mantap gitu. Sudah mantap, cuman emang ada pertanyaan lupa apa gitu loh. Tadi Nggak jalan apa-apa. nggak- Nanti setelah sadar juga boleh. Sudah sunat Pak Ferry? Belum. Oh, belum. Tenang Pak, nanti kita sunatin. Loh iya. Loh, kalau di tempat kita laki-laki mau masuk Islam kita tanya dulu. Oh, enggak dong, kita kirim juru sunat ke rumah. Sunatnya di rumah aja. Nggak usah kemana-mana. Tunggu di rumah, tentukan hari apa, jam berapa, juru sunat kita yang datang ke rumah Bapak. Hah? Iya, nggak usah keluar kan. Mungkin ada yang mungkin ada yang malu, gitu kan. Sudah tua, alot gitu. Ada yang malu, ada juga yang karena nggak punya uang, gitu kan. Nah, buat kita yang laki-laki yang belum sunat, tinggal tunggu di rumah. Dia sendiri yang tentuin harinya apa, jam berapa, juru sunat kita datang. Sunat di rumah langsung dikasih obat. Tenang Pak, gratis semuanya. Nah, nanti setelah itu baru belajar Islamnya. Kita juga kirim guru nanti ke rumah. Kita kirim guru, Bapak tentuin 1 minggu 2 hari. Jam berapa, terserah. Setiap pertemuan 90 menit. Belajar Islam, dari mulai wudhu, niat, wudhu, sholat. Sampai bisa sholat, sampai bisa baca Quran. Nah, loh. Kalau orang biasanya kayak mualaf, mungkin sibuk kerja atau bagaimana, waktunya mungkin agak susah kalau harus ke suatu tempat kan. Kita yang datengin, kita yang kirim guru ke rumah. Jadi harus sediain waktu di rumah masing-masing. Jadi Bapak nggak bisa ngindar nanti. Nanti ditanyain terus sama gurunya, Pak kita ngaji hari ini, Pak kita ngaji hari ini gitu. Iya bagus juga, jadi Biar ada progres. habis sahadat tuh nggak buta. Ya. Jadi tetap ada bimbing. Kalau Iya. saya mah kosong dulu. Kok Di MRBJ nggak ada pembinaan. nggak ada. Mungkin ada Bu, cuman Ibu harus datang ke sana. Gimana mau ada pembinaan dikejar-kejar sama mama. Oh, gitu dong. Mama, ajak mamanya ke MRBJ dong. Udah pernah sampai Terus? sama Ustadz Nababan. Ketemu? Ketemu orang sampai ditunjuk-tunjuk sama Ustadz Nababan diginiin? digituin. Waduh. Tanya sama Ustadz, sampai kalau ketemu Ustadz Nababan, itu bagaimana mama sekarang? Sehat gitu. Aduh, sehat lah itu kakak itu. Mama umur berapa sekarang? Mama umur 72, 72. Papa masih ada? Masih ada. 73. Ustadz Nababan diginiin? Iya. Waduh. Oh, sampai Kalau saya sama Ustadz Nababan saya nggak berani giniin, saya berani giniin Bu. orang kan mereka sama-sama Batak. Iya. Mereka ngomong bahasa Batak tuh. Iya, iya. Terus itu
kau dari mantan pendeta, berani kau yang bawa anak-anakku. Kau bawa anakku, kau kasih apa dia? Gitu boy, orang Batak itu. Ustadz Nababan setahu saya bukan mantan pendeta. Pendeta. Iya. Pendeta? Orang cerita beneran itu orang pendeta gitu. Iya, saya dulu penceramah di gereja. Gitu. Oh. HKBP juga. Oh iya. Ya, ya, ya. Cuman kan beliau sekarang udah sibuk. Ya, saya pernah ke pesantrennya yang di Puncak. Nggak pernah saya ke sana. Oh, bagus. Emang pernah diajak sih, main-main lah itu ke sana gitu. Jauh itu. Kalau orang Batak. Kalau Pak Ferry dulu di gereja pernah ikut pendalaman Alkitab? Pernah. Pernah. Jadi udah khatam, Pak. Udah baca semua. Sekali. Oh, sekali. Keren, Mbak. Udah pernah khatam Quran? Ya, waktu Oh, belum. SMA. Oh, SMA. Khatam Alkitab. Iya. Khatam aja mah banyak, Bu. Yang khatam Bible tuh banyak. Bahkan ada yang sampai 10 kali khatam. Khatam itu hanya membaca dari depan sampai habis. Bukan menghafal, Bu. Oh iya, bukan Beda. Khatam itu hanya gitu ya. khatam itu hanya membaca semua, bukan hafal. Kalau kita pernah membaca itu. Iya. Iya. Di Islam yang khatam aja dikit, belum banyak. Tapi banyak yang hafal. Bedanya di situ, Pak. Surat kecil baru hafal. Surat kecil. Surat pendek. Ya. Tenang, Pak, nanti kalau udah masuk Islam, Bapak belajarnya hanya cukup dengan step by step. Tidak perlu belajar seperti kejar paket gitu, nggak usah. Pelan-pelan aja. Nanti guru kita yang ngajarin, Pak. Pelan-pelan, step by step. Nanti kita monitor. Gitu. Apa yang kurang, tambahin. Agak susah ya ucapannya. Gitu, Udah ya. beberapa ayat sih dia. Jangan takut, Pak. Jangan takut, ya. Ketika kita sulit mengucapkan, itu artinya Allah sayang sama kita, Pak. Kita disuruh ngulang-ulang terus itu. Jangan sangka kalau kita salah ngucapin terus berarti dibiarkan, enggak. Kan pasti ditungguin sampai betul sama gurunya. Nanti ada gurunya yang nungguin depan Bapak. Ayo Bapak baca ini. Oh salah Pak, bacanya begini. Gitu. Tenang Pak, tenang. Tapi sunat dulu Pak. Iya. Silakan kalau udah mau ditanya lagi. Kalau nggak ada, kita langsung syahadat. Cukup? Nanti sambil belajar Pak, sambil belajar. Ya. Nanti setelah syahadat mau ditanyain silakan. Iya. Silakan Pak Ferry duduk sini Pak. Pak Ferry ya. Ya. Nambah terus Bu? Oh iya, setiap tahun cetakannya baru ya. Enggak, saya belinya nambah terus tuh. Baru datang nih. Oh, Yang saya beli Bible-Bible yang tua. untuk Dapatnya dari mana? Ada aja yang jual Pak. Ada aja yang jual. Di Tokopedia juga ada. Oh, Di toko-toko online tuh ada. asli luar. Apa Indonesia? Hah? Macam-macam. Ini ada yang tuh kertas tuh Lembaga wasiat Alkitab yang Indonesia. lama. Ini tahun berapa nih? 58 Pak. 58 coba kita lihat perintahnya apa nih yang ini. Tapi sama nggak itu sama yang baru sekarang ya? Kalau sama Pak, kalau sama saya nggak perlu beli yang lama. Justru kan ada beda makanya saya harus beli. Oh gitu. Mm-mm. Iya katanya itu beda di mana ya kedon dia? Bentar. Bapak baca ayat 7. Dan lagi apa Pak? Dan lagi babi. Babi. Karena sungguh pun kukunya terbelah dua, yaitu bersiratan kukunya. Tetapi ya Aduh, Yul, ini tolong keluarin nih. mamah biak, maka haramlah ia kepada. Apa di situ Pak? Babi ya Pak? Babi. Babi. Itu ada perjanjian barunya juga ya. Ada. Lumayan bingung ya.
Kalau ini apa Pak? Demikian juga. babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu Bu, kukunya babi hutan sama babi sama nggak? Beda. Beda. Yang ini babi, yang ini babi hutan. babi bukannya sama kalau babi. Beda Pak. Bedanya sama. Beda babi ternak. Babi hutan kan yang hitam. Hitam, ada bulunya, Iya. ada taringnya, Iya. ya kan? Kalau babi ternak Enggak, yang merah. pink, Iya, warnanya pink gitu kan. Nah, yang imut-imut gitu kan. Beda Pak. Ini pengertiannya babi. Kalau ini babi berarti kan semua babi. Mau babi ternak, mau babi hutan gitu. Tapi kalau disebut babi hutan berarti babi ternak boleh. Yang babi hutan yang baru justru. Nah, yang lama babi. Oh ini babi hutan. Beda kan? Ini haram babi hutan. Ini babi haram. Ini babi. Ini ejaan lama ya. Iya. Udah Rik? Ya, nanti kalau mau bahas itu nanti aja Pak. Iya, Pak. Iya. Jadi gini-ginian saya jadi berburu Pak sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di channel Donitan. Pada sore hari ini di depan saya ada Bapak, siapa Pak tadi? Pinjam KTP-nya Pak? Pak Ferry Herdianto Dwi ya? Iya. Baik, Pak Ferry ini agama sebelumnya adalah Kristen sesuai di KTP. Menyatakan bahwa pada sore hari ini Pak Ferry mau memeluk agama Islam. Iya. Betul Pak Ferry ya? Betul. Betul. Baik, karena sudah mendaftar melalui suci untuk bersyahadat, makanya sudah disiapkan sertifikatnya Pak. Ya. Namun seperti biasa, saya nanti akan bertanya kepada Bapak. Sebelumnya Bapak cek dulu apakah yang tertulis ini sudah sesuai dengan KTP Bapak. Kalau ada salah nanti kita koreksi dulu Pak. Betul? Iya, betul. Baik. Kalau begitu sebelumnya saya ada beberapa pertanyaan buat Pak Ferry ya. Iya. Yang pertama, apakah Pak Ferry ini menyatakan mau masuk Islam ini atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain Pak? Kemauan sendiri. Kemauan sendiri, alhamdulillah. Karena di Islam tidak ada paksaan Pak ya. Iya. Yang kedua, Pak Ferry masih punya orang tua? Sudah nggak ada. Dua-duanya sudah nggak ada. Oke, berarti kalau gitu sudah tidak perlu yang dikhawatirkan. Iya. Kenapa saya bertanya begitu? Karena masih banyak saudara-saudara kita yang punya orang tua dan mereka masuk Islam dan mendapatkan perlakuan yang mungkin tidak mengenakan dari orang tua mereka. Saya hanya memberi pesan kepada mereka bahwa masuk Islam tidak perlu izin siapa-siapa, termasuk orang tua. Ya, kita memeluk Islam, kita menjadi orang beriman hanya memerlukan izin daripada Allah SWT. Tetapi ketika orang tua kita menentang kita, melarang kita dan sebagainya, kita boleh menjawab, kita boleh membantah, tapi harus dengan cara yang paling lembut, gitu ya. Yang ketiga di dalam Islam syariatnya itu setelah bersyahadat ada sholat, ada zakat, ada puasa, kemudian ada haji jika mampu secara ekonomi. Ya, apakah Pak Ferry berjanji untuk selalu berusaha menjalankan syariat-syariat tersebut? Iya. Siap. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu tidak ada yang bisa menghalangi Pak Ferry untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sudah pernah mendengar Pak 2 kalimat syahadat? Sudah sih, cuman belum Sudah? pernah mengucap. Belum pernah mengucapkan. Sudah tahu artinya Pak? Belum. Artinya? Artinya aku bersaksi bahwa Iya, tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Artinya itu Pak. Ya, apakah Bapak sudah menerima dalam hati Bapak bahwa tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah dan Bapak juga menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah? Ya, Ya. baik.
Kalau begitu Bapak tolong bacakan di depan saya mulai dari sini. Pernyataan memeluk agama Islam sampai sini bawahnya ayat suratnya, kemudian dengan ini saya nama disebutin. Yang dari nik sampai pekerjaan nggak usah disebutin Pak, ya. Iya. Terus langsung dari nama ini langsung agama sebelumnya Kristen dengan ini sampai 2 kalimat syahadat. Oh gitu. Ya, tolong dibacain. Ini ya. Ya. Pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Surah Ali Imran ayat 19. Dengan ini saya nama Ferry Herdianto Dwi A dengan agama sebelumnya Kristen, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Baik, sekarang kita berjabat tangan. Saya ucapkan 2 kalimat syahadat dalam bahasa Arab. Bapak ikuti kata per kata. Nanti setelah selesai kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Ya Pak ya, sudah siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan yang layak disembah yang layak disembah selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah, sah Pak. Alhamdulillah, Bapak sekarang sudah jadi Muslim. Amin. Ya, Muslim artinya apa Pak? Orang yang berserah diri kepada penciptanya. Ya Pak ya, Alhamdulillah Bapak sekarang saudara saya dalam iman. Saya peluk dulu. Nah, saudara saya yang baru nih. Alhamdulillah. Semoga istiqomah ya Pak ya. Ya, istiqomah. Alhamdulillah. Yang ibu-ibu nggak boleh pelukan ya, nggak ikut pelukan ya. Bapak tanda tangan dulu di atas meterai, kemudian Bapak tulis nama di bawahnya. Nah. Baik, Bapak nanti bawa pulang sertifikat ini di rumah Bapak tempel foto ya Pak ya, pas foto. Jangan foto lagi di tamasya Pak. Jangan foto orang ya Pak ya. Pas foto aja Bapak, nanti Bapak boleh laminating terus fotokopi. Bapak bawa sertifikat ini sama KTP lama ke kelurahan Pak. Ya, ke kelurahan, cari petugas Dukcapil. Nah, tunjukin aja ini dua-duanya. Bilang saya mau ganti keterangan agama di KTP. Ya, dengan bawa ini Bapak dilayanin tidak sampai sehari jadi Pak. Oh iya. Ya, nanti kalau sudah keluar KTP yang Islam, Bapak tolong foto kirim ke Mbak Suci lagi. Oh gitu. Ya, ditunggu tuh Pak. Ya, ini fotonya saya kembalikan. KTP saya kembalikan. Karena saya KTP ada 2 kok. Oh gitu? Yang digital ada tapi nggak bisa dibagi Oh gitu. Digital maksudnya fotonya. Ya, Ya. yang udah Iya. ini. Nanti dikirim aja, dikirim ke Suci aja nanti. Tapi kalau yang dari Hypo, biasanya paling saya foto Foto dulu, aja ya, gitu. nggak apa-apa, Ya. nggak apa-apa. Ya, ini sertifikatnya Bapak terima. Oh, ada bingkisan nih Pak. Pak Ferry Herdianto. Ini ada bingkisan buku petunjuk sholat Pak. Nah, Bapak nanti belajarnya pelan-pelan sambil membaca buku ini, ya, dari mulai niat, wudhu dan sebagainya, ya. Bapak baca. Ini ada buku kecil Pak. Ini adalah buku praktis sifat sholat Nabi Muhammad SAW, ya, sambil baca-baca. Tapi yang penting baca ini dulu Pak ya. Ini ada sejumlah uang Pak, ya. Ini adalah uang zakat. Bapak nggak usah lihat jumlahnya berapa. Bapak ini adalah hak Bapak sebagai orang yang baru masuk Islam, ya. Karena mualaf itu adalah salah satu dari 8 golongan yang berhak menerima uang zakat. Ini hanya bentuk kepedulian kita aja ke Bapak, ya. Ini ada buku Iqra Pak. Ini nanti Bapak belajar Iqra-nya di rumah nanti bersama guru yang akan kita kirim. Ya. Dengan belajar buku Iqra ini nanti baru Bapak bisa belajar baca Quran. Ini Quran kita kasih Bapak.
Quran dari Ummul Qura, ini mushaf Al-Quran tajwid mudah ya. Insya Allah nanti Bapak baca ini setelah bisa, setelah selesai belajar buku Iqra. Harus habis nih. Iya dong, nanti kan ditungguin sama gurunya. Bapak nggak bisa lari kemana-mana. Ya, nanti Bapak pelajarin aturan atau adab bagi seorang muslim untuk pegang Quran. Ya, Pak ya, nanti sebelum pegang Quran Bapak harus berwudu dulu. Oh gitu. Ya, berwudu ya. Itu kalau ini nggak apa-apa. Kalau ini nggak apa-apa. Dan juga Bapak harus menaruh Quran tuh di tempat yang paling baik, jangan sembarangan Pak. Ya. Ya. Pak Ferry nanti pulang sampai rumah mandi ya Pak ya. Mandi seperti orang mandi biasa, membasahi seluruh tubuh dengan air. Tapi sebelum mandi niat dulu Pak. Niatnya saya berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar. Saya berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Nah, lillahi ta'ala itu artinya demi Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak ya. Setelah mandi baru Bapak belajar baca buku, belajar sholat gitu. Oke? Jadi sebelum ini ya? Sebelum mandi Pak. Nah, sebelum mandi. Ya? Jangan sudah mandi baru niat, bukan. Sebelum mandi niat dulu. Niatnya dalam hati aja Pak. Nggak usah pengumuman gitu. Ya. Ini ada sajadah. Nah, Bapak nanti sudah baca buku, belajar sholat sendirinya dengan sajadah. Ada contekannya Pak tuh. Ada bacaan di gerakan-gerakan sholat. Ya, nanti kalau Bapak udah baca, belum hafal, bisa sambil nyontek gitu di sini. Oh, ini gerakannya begini. Gerakannya begini, bacanya ini. Gerakannya ini, bacanya ini. Ya. Dulu sekolah sering nyontek nggak Pak? Sering banget. Oh, sering banget. Tiap hari. Oh, ini nyontek lagi dong. Ini ada bingkisan dari sarung Atlas dari BHS Tech. Ya, nanti ini modal yang bagus Pak nanti setelah sunat Pak nih. Ya, sangat berguna nanti kalau udah sunat Pak. Jadi malu. Nggak apa-apa Pak, nggak ada yang perlu malu Pak dengan sunat. Nabi Ibrahim alaihissalam aja sunat umur 80 tahun. Oh iya? Iya, pakai kampak lagi Pak. Musuh. Bapak mau pesan pakai kampak atau pakai golok? Celurit aja kok. Oh celurit. Oh mau dibentuk Pak ya? Iya. Bapak tolong terima ya ini ya. Iya kok. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, Bapak jangan sungkan-sungkan tanya. Ke Suci boleh, ke saya boleh. Ya Pak ya. Nah, ada yang perlu saya sampaikan juga ke Pak Ferry. Bahwa sebenarnya setiap manusia yang lahir, itu sebenarnya fitrah Pak. Termasuk Pak Ferry dan saya. Ya. Tahu fitrah maksudnya? Fitrah itu artinya sifat asal. Fitrah dalam hal ini konteksnya adalah setiap bayi yang lahir itu muslim. Muslim itu artinya orang yang berserah diri kepada penciptanya. Bayi lahir bisa apa Pak? Nggak bisa apa-apa kan? Dia besar karena dititipkan ke orang tuanya. Kan kita sama-sama percaya bahwa setiap manusia itu ciptaan dari Allah SWT. Ya kan? Bayi itu nanti besar menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Itu karena orang tuanya. Jadi Bapak sama saya dulu kita pernah dikafirkan sama orang tua kita Pak. Dikafirkan itu artinya kita dikeluarkan dari muslim kita. Gitu. Ya, setelah orang itu besar, dia mendengar Islam, dia menerima Islam, sampai dia memeluk Islam, orang itu sebenarnya tidak pindah agama. Orang itu sebenarnya kembali ke fitrahnya sebagai manusia, Asalnya. ke sifat asalnya, gitu, ke kodratnya, gitulah. Ya, jadi orang itu sebenarnya tidak pindah agama, tapi dia kembali ke fitrahnya. Jadi Bapak kembali menjadi Muslim, seperti ketika Bapak lahir, nah, gitu ya. Jiwa kita Pak, sebelum kita dilahirkan jadi manusia, itu sudah pernah syahadat dulu Pak. Sebelum jadi manusia, Pak Ferry dan saya dulu sudah pernah bersyahadat di alam sana. Bersyahadat atau berikrar bahwa Tuhan kita adalah Allah SWT. Cuman setelah kita lahir, di keluarga yang bukan Islam, kita dijadikan Kristen. Nah, sekarang Bapak tadi sudah bersyahadat, itu sebenarnya Bapak mengulang syahadat yang dulu Pak. Gitu. Di Islam tuh kita konsepnya begitu, ya. Satu lagi yang ingin saya beritahukan ke Pak Ferry, setiap manusia yang sudah keluar dari Islam, ya, karena orang tuanya, ketika dia bersyahadat, insya Allah Pak ya, dosa-dosanya orang itu dari mulai akil balik sampai dia bersyahadat, insya Allah dihapuskan Pak. 0. Dosa Bapak sekarang udah 0.
dosa saya sekarang lebih banyak daripada dosa Bapak. Bisa gitu. Itu memang di Islam gitu Pak. Ketika orang yang bukan Islam bersyahadat, dosanya dari akil balik sampai dia bersyahadat 0. Tapi dengan catatan Islamnya harus baik. Ya, Islamnya harus baik. Nah, tapi kebaikan yang pernah Pak Ferry lakukan dari mulai akil balik sampai dia bersyahadat, itu tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Istilahnya ibarat kayak orang Bapak baru mau belajar berdagang nih. Iya. Udah dikasih modal, dosanya 0 gitu. Modalnya pahala kebaikan yang Bapak dulu pernah lakukan walaupun masih kafir gitu. Iya. Kebaikan kan tidak mengenal orang kafir atau bukan. Kebaikan adalah kebaikan. Iya. Orang yang tidak beriman pun berbuat kebaikan, dia pun dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman dibalasnya di dunia. Tapi kalau orang beriman berbuat kebaikan, dibalasnya di dunia dan juga di akhirat nanti, Pak. Itu bedanya. Oh, gitu. Ya. Iya, iya. Seneng Pak kabarnya? Alhamdulillah Pak ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi sekarang Bapak dosanya udah 0 nih. Kalau dosanya 0, kalau doa pasti dikabulin Pak. Doa yang baik-baik ya. Iya. Nah, tolong doain saya, teman-teman semua di sini, juga yang nonton channel ini, doain kita semua supaya kita dilindungi, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya kita semua istiqomah. Supaya semuanya nanti kita matinya husnul khotimah. Husnul khotimah itu mati dalam keadaan Islam. Ya. Kita lahir muslim, kita pulang ke Allah juga dalam keadaan muslim. Ya, Pak ya. Doain kita, Pak. Ya. Jangan lupa, Pak, doain Bapak juga. Ya. Kita sama-sama doain ya. Kita juga sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita semua ini, termasuk yang nonton, kita dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui rasul-rasulnya. Juga kita dijadikan golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, juga kita berdoa mudah-mudahan kita semua dilindungi dan dijauhkan dari api dan azab neraka. Itu aja kan yang kita butuhkan sebenarnya. Ya Pak ya. Mudah-mudahan kita semua istiqomah. Baik, itu Pak. Ya. Ada yang mau ditanyain setelah bersyahadat? Silakan. Yang kayak mamanya gini kok. Lebaran gitu ya. Makan tupat? Ya, enggak. Maksudnya. Oh, enggak. Maksudnya katanya kalau lebaran itu puasa, Ding. Oh, puasa. Puasa. Puasa itu dosanya juga dihapuskan juga. Insya Allah Pak. Nggak usah puasa. Nggak usah puasa Pak. Bapak habis sholat nih. Habis sholat baca amalan-amalan doa tertentu. Amalan-amalan itu maksudnya apa sih? Amalan ya perbuatan dan ucapan. Bisa doa. Oh, amalan tuh itu. Iya. Setelah sholat Pak, setelah sholat wajib, Bapak membacakan ayat tertentu, ayat kursi misalnya Bapak ucapin setelah sholat ya Pak ya. Ya. Itu Bapak sudah diampuni dosanya dari sholat-sholat sebelumnya. Jadi dari satu sholat ke sholat yang berikutnya, itu semuanya Bapak udah diampunin dosanya. Nggak usah nunggu nanti bulan puasa Pak. Oh. Jadi kita nggak perlu ada yang nebus dosanya Pak. Ya. Ya Pak ya. Dari sholat ke sholat, itu dosa kita sudah diampuni Pak. Kalau sudah diampuni kan berarti nggak perlu ada yang nebus gitu loh Pak. Iya. Nggak usah nunggu nanti puasa. Oh kalau puasa tuh nggak cuma diampuni aja tapi dapat pahalanya banyak. Yang kita cari kan dosa kita diampuni, pahala banyak. Iya. Kan itu modal kita pulang gitu Pak. Iya. Iya gitu. Ada lagi? Udah. Lupa. Kirain mau nanya sunat sakit nggak gitu. Oh, dicatat. Kalau kesini harus dicatat. Ada orang datang ke sini Pak, bawa pertanyaan 20 pertanyaan, sama dia udah dicatat satu-satu. Nah, Kemarin mau catat itu. berarti dibaca satu-satu ntar gitu. Iya, ada yang mau ditanyain sama Kodondi. Apa ya? Buka handphone Pak, siapa tahu ditulis handphone, enggak? Enggak. Apa lagi kira-kira? Ya pokoknya salah satunya yang tadi itu aja sih. Gitu ya. Ya. Yang penting nanti Bapak sama saudara-saudara Bapak yang masih Kristen, Bapak harus tunjukin akhlaknya Islam. Supaya orang lain melihat Bapak, oh orang Islam tuh begini ya, gitu. Oh orang Islam tuh baik ya, gitu. Oh orang Islam tuh nggak suka menipu ya, gitu. Misalnya. Oh orang Islam itu kalau ngomong sopan ya, gitu.
Oh, orang Islam tuh nggak pernah ngomong kotor ya. Itu adalah Itu akhlak, Pak. banyak juga kok yang kayak gitu. Itu Ngomong kasar. memang. Itu bagaimana tuh kok kalau kayak gitu? Ya nggak boleh lah ngomong kasar. Kita gini Pak, di Islam kan judulnya aja rahmatan lil alamin, rahmat. Kalau di dalam rahmat ada nggak Pak kata-kata kasar? Ya nggak ada lah. Jadi kalau kita mau memancarkan rahmatan lil alamin, orang-orang yang hidup di dekat kita melihatnya kita tuh semuanya baik, nggak pernah ngomong kasar, nggak pernah sombong, nggak pernah menipu, nggak pernah berdusta. Orang di sekitar kita melihat kita tuh seneng gitu loh Pak. Seperti seolah-olah mereka melihat kita tuh seperti jalan kepada menuju keselamatan gitu. Orang Islam harusnya begitu. Nah, ini kok. Nah kan jadi inget kan? Iya. Kan ada tuh di Alkitab, akulah jalan kebenaran dan Iya, hidup. iya. Ya kan? Tapi di Muslim, Di Islam, di Islam itu carilah apa? jalan yang lurus. Ya. Berarti belum nemu dong ini yang Muslim. Sudah. Setiap kali sholat kita sudah tahu jalan lurus itu siapa, kita tahu. Oh, gitu. Nah, siapa Pak jalan lurus di Islam? Tuhan, kan? Iya. Tuhan. Iya, Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok selalu dimintakan jalan yang lurus? Ya itu hanya sebagai ungkapan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, itu artinya supaya kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala itu adalah jalan lurus. Gitu. Nabi Isa alaihissalam itu sudah mengatakan kepada Bani Israel, ya. Allah Subhanahu wa taala itulah jalan yang lurus. Kalau di Bible Yesus mengatakan akulah jalan dan hidup dan kebenaran. Ya. Ya nggak ada yang salah sebenarnya Pak dengan perkataan itu. Sebagai nabi, Yesus adalah jalan buat sampai kepada Bapa. Karena apa bilangnya? Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Ya. Betul kan Pak? Betul. Sekarang kalau zaman bangsa Israel, nabinya Nabi Musa alaihissalam, jalan kepada Bapa siapa? Apa Yesus juga? Kan Yesus belum lahir. Belum lahir. Nah, terus jalannya bangsa Israel dulu siapa ketika zaman Nabi Musa? Iya, ya. Ya Nabi Musa kan? Nah, ya berarti setiap nabi-nabi itu adalah jalan untuk sampai kepada keselamatan. Gitu. Nah, jalan yang lurus itu maksudnya kan yang sampai ke tujuannya gitu loh Pak. Yesus kan jalan, nggak salah Yesus jalan. Tapi tujuannya siapa? Kan Bapa. Orang mau sampai ke Bapa harus lewat Yesus. Melalui apanya nih? Apakah melalui menyembah Yesusnya atau mengikuti ajaran Yesusnya? Mengikuti ajaran. Ajarannya, itu maksudnya. Untuk sampai ke Bapa nih, Ya. jalannya Yesus. Terus orang-orang manusia bangsa Israel ini untuk sampai ke Bapa harus lewat jalan Yesus. Tapi maksudnya apakah harus menyembah Yesusnya baru sampai Bapa atau ngikutin ajaran Yesus baru sampai Bapa? Kan gitu. Berarti yang harus disembah kan tujuan akhirnya, bukan jalannya. Jadi seperti perantara. Perantara. Ya perantara petunjuk lah. Ya, Gitu. Sekarang kalau orang Kristen kan menyembah jalannya. Yang disembah kan jalannya, Yesus yang disembah. Yesus adalah bagian dari Bapa itu gitu. Ya, Pak? Kalau orang Kristen menyembah Yesus sebagai jalan kan banyak, gak cuma Yesus saja. Nabi Musa jalan, Nabi Daud jalan, Nabi Zakaria jalan, Nabi Maliaki jalan bagi bangsa Israel pada saat itu gitu. Pada zamannya masing-masing. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam jalan untuk sampai kepada Bapa selamat di akhirat kan cuma Nabi Musa. Hukum-hukumnya diturunkan lewat Nabi Musa. Lu kalau mau selamat sunat, lu mau selamat jangan makan babi. Lu mau selamat perempuannya pakai hijab, wudhu, sholat, sujud. Itu hukum-hukum yang diturunkan kepada Nabi Musa untuk bangsa Israel. Diteruskan oleh Yesus. Kan Yesus bilang, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi. Ya. Ya kan? Ya. Sebelum langit dan bumi hancur, satu iota pun dari hukum Taurat itu tidak akan dihilangkan. Kata Yesus. Lah yang suruh nyembah Yesus siapa? Kan bukan Yesusnya, tapi Paulus yang nyembah. Berarti dulu yang bawa tuh Paulus gitu ya? Kristen? Iya. Iya. Ya memang menciptakan Kristen tuh Paulus. Oh gitu. Apakah Yesus pernah mengajarkan ada dosa waris?
Nggak ada. Yesus bilang ke orang Israel apa? Kalau kamu nggak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu nggak akan masuk kerajaan sorga. Ya. Kalau ada orang bangsa Israel mendengar perkataan Yesus itu, terus kemudian dia bertobat, sebelum Yesus disalib, orang itu kira-kira masuk sorga, masuk neraka kalau dia mati. Neraka. Hah? Kok neraka? Kan Yesus bilang nih sama bangsa Israel, kalian bangsa Israel, kalau nggak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian nggak masuk sorga. Yesus ngomong sebelum disalib nih. Ketika orang Israel mendengar perkataan itu, terus kemudian dia bertobat, Oh, iya. dia bakal masuk neraka, masuk sorga. Surga. Padahal Yesus belum disalib nih. Ketika dia bertobat dan dia mati, masuk sorga, masuk neraka. Harusnya masuk sorga kan? Yesusnya belum disalib. Berarti perlu nggak sebenarnya Yesus mati disalib untuk nebus dosa orang itu? Ya enggak, gitu Nah, maksudnya. Itu, ada lagi itu. Gimana itu? Yesus kan disalib. Tapi kalau di dalam apa namanya orang Kristen itu yang disalib kan Yesus. Yudas kan meninggal, mati, bunuh diri. Bunuh diri gimana nih? Ya nggak tahu, Gantung diri atau jatuh perutnya terburai? nggak tahu. Kontradiksi masalahnya. Ya pokoknya begitu. Ya. Ya kan, Terus? tapi di Islam Hmm, yang disalib itu katanya kan Yudas. kata siapa? Ya nggak tahu. Gini. Di Quran tidak disebutkan orang yang diserupakan itu Yudas Iskariot, tidak disebutkan. Ya. Yang menyebutkan yang disalib itu adalah Yudas, itu adalah tafsir. Oh. Ya, tafsir dari Ibnu Katsir namanya. Ya, ulama Islam, dia adalah musafir, ahli tafsir, dia menafsirkan bahwa yang disalib, yang diserupakan itu bukan Nabi Isa tapi Yudas Iskariot. Itu tafsir. Ya. Bukan Quran yang ngomong gitu. Tafsir itu nggak cuma satu, Pak. Ada yang menafsirkan yang disalib itu Yudas Iskariot, Ibnu Katsir. Nanti ada lagi tafsir yang lain, Ibnu Abbas mengatakan yang disalib itu adalah murid Yesus yang paling muda gitu. Terus sebenarnya siapa yang disalib? Nggak perlu tahu, Pak, kita, Pak. Ada kepentingan apa pengen tahu yang diserupakan siapa? Perlu tahu emang kita yang diserupakan siapa? Nggak penting. Buat iman kita nggak penting. Yang penting apa? Nabi Isa alaihissalamnya selamat, nggak disalib. Dia diangkat gitu. Ya. Udah kan penting. Sekarang Bapak baca Bible kan? Yesus ketika disalib bareng sama dua penjahat kan, Pak? Iya. Siapa namanya? Nggak ditulis juga kan? Penting nggak, Pak? Iya enggak. Nggak penting buat orang Kristen. Yang penting Yesus mati di atas kayu salib, mati hari ketiga bangkit kan? Yang penting itu, bukan nama dua penjahat ini kan? Jadi sekarang apa pentingnya kita nyari nama orang diserupakan di salib? Nggak penting juga. Bedanya di situ, Pak. Iya. Ya. Nanti udah lagi orang nanya, apa itu Quran kok nggak ada nama istri Nabi Adam gitu katanya. Ada yang nanya begitu. Pentingnya apa nama istri Adam di Quran? Pentingnya apa? Kalau tidak disebutkan, kita nggak perlu tahu. Toh nanti ada hadis yang menceritakan Nabi Adam itu punya istri namanya Hawa. Emangnya di Bible ada nama istri Nabi Lot? Nggak ada juga. Gitu. Udah lagi, Pak? Udah. Cukup? Udah cukup. Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan yang timbul nanti setelah pulang dari sini, jangan sungkan-sungkan, Pak, tanya aja. Daripada penasaran, nggak bisa tidur, makan nggak enak. Mending tanyain. Saya kalau nggak bisa jawab, kalau saya nggak tahu, saya akan bilang nggak tahu. Saya nanti akan cari tahu. Gitu. Ya. Semua tuh ada jawabannya, Pak, di Islam. Ya. Yang penting sekarang Bapak sudah bersahadat, Bapak sudah menyatakan sebagai orang beriman, yang perlu Bapak lakukan adalah bertakwa. Bertakwa tahu Pak? Ya? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Nah, itu yang penting. Dengan bertakwa, insya Allah dosa Bapak diampuni, insya Allah kita semuanya sudah disediakan tempat yang baik. Gitu. Tidak perlu harus berdoa lewat siapa gitu, enggak. Kita berdoa langsung kepada Allah SWT. Tidak, kita untuk berdoa kepada Allah SWT tidak perlu calo, Pak. Gitu. Loh, Bapak kalau bikin SIM nggak pakai calo kan lebih murah kan? Iya. Iya, makanya. Iya. Ya, Pak ya. Oke. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak atas perhatiannya para pemirsa.
mudah-mudahan tadi kita sudah melihat Pak Ferry bersyahadat ya, menebalkan iman kita dari perbincangan kita, juga membentengi akidah kita ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat para pemirsa, juga buat para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, dipersilahkan mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 300 atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia ya. Bisa konfirmasi ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di konten-konten selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat Pak Ferry. Ya, jangan lupa kalau ada apa-apa jangan sungkan-sungkan tanya. Ya Pak ya. Itu terima Pak. Alhamdulillah.